Oke, selamat malam. Nama saya Ahmad Rozikin. Di sini saya adalah mahasiswa manajemen di Universitas Uniba, Universitas Mitra Bangsa. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini terkait tugas dari dosen saya untuk menganalisis manajemen promotor Vivo dan pengaruhnya terhadap kualitas kerja promotor di Jakarta. Di kesempatan mata kuliah ini, pertama-tama saya akan membahas bab satu pendahuluan. Ya. Jadi isi dari pendahuluan itu adalah yang pertama adalah latar belakang. Di sini industri smartphone di Indonesia merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Persaingan antar brand sangat ketat, termasuk Vivo, yang secara konsisten berupaya memperluas pangsa pasar melalui inovasi, produk, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya promotor yang bertugas di lapangan. Promotor memegang peran penting sebagai ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Mereka mempengaruhi persepsi, keputusan pembelian, hingga loyalitas pelanggan terhadap merek. Oleh sebab itu, manajemen promotor yang efektif menjadi kunci untuk mencapai target penjualan dan menjaga citra merek. Dalam praktiknya, Vivo memiliki sistem manajemen promotor yang meliputi perekrutan, pelatihan, pembinaan, supervisi, penilaian kinerja, serta pemberian insentif. Namun, efektivitas manajemen tersebut perlu dianalisa lebih jauh, kurang karena tidak semua promotor menunjukkan kinerja optimal. Beberapa masalah yang sering muncul mencakup kurangnya pemahaman produk, rendahnya motivasi, tingkat absensi tinggi, minimnya supervisi, hingga keluhan mengenai sistem insentif yang dianggap kurang adil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manajemen promotor yang diterapkan Vivo berpengaruh terhadap kualitas kerja promotor, terutama di Jakarta Barat. Sebagai pasar terbesar dan paling kompetitif, oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan demi memberikan gambaran empiris terkait aktivitas manajemen promotor dan kontribusi terhadap peningkatan kinerja promotor. Poin rumusan masalah, bagaimana penerapan manajemen promotor Vivo di Jakarta. Yang kedua adalah bagaimana kualitas kerja promotor di Vivo Jakarta. Yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh manajemen promotor terhadap kualitas kerja promotor Vivo di Jakarta. Poin ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi tiga, menganalisa penerapan manajemen promotor Vivo di Jakarta, mendeskripsikan kualitas kerja promotor Vivo di Jakarta, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh manajemen promotor terhadap kualitas kerja promotor. Poin 4, manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian? Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Satu, manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, yang ke pada batasan penelitian. Penelitian dibagi menjadi dua. Penelitian difokuskan pada promotor smartphone Vivo yang bekerja di area Jakarta. Variabel penelitian terbatas pada manajemen promotor, pembinaan pelatihan, supervisi insentif, dan kualitas promotor. Untuk bab 2 pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi manajemen merupakan proses perencanaan, perkondisian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalam konteks organisasi modern, manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian, namun eh,
Juga bagaimana mengolah sumber daya manusia agar memiliki kompetisi dan motivasi yang selaras dengan visi perusahaan. Manajemen menjadi fondasi penting dalam membentuk produktivitas, termasuk dalam konteks promotor smartphone seperti pada perusahaan Vivo. Kedua adalah manajemen promotor. Manajemen promotor. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis untuk mengelola orang dalam organisasi sehingga mereka dapat bekerja secara optimal untuk mendukung tujuan perusahaan. Menurut Gary Dessler, MSDM adalah kebijakan dan praktik yang melibatkan perekrutan, pelatihan, penilaian, kompensasi, dan pengembangan tenaga kerja. Fungsi utama MSDM adalah rekrutmen dan seleksi, kedua pelatihan dan pengembangan, supervisi dan pengawasan, kompensasi dan insentif, kedua penilaian kinerja. Ketiga adalah kualitas kerja promotor. Manajemen promotor adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga promosi atau promotor yang bertugas untuk menjual dan memperkenalkan produk kepada pelanggan. Promotor smartphone memiliki peran penting antara lain pengenalan produk, yang kedua adalah kemampuan komunikasi dan presentasi, yang ketiga adalah pencapaian target penjualan, keempat adalah disiplin dan kehadiran, yang kelima adalah pelayanan pelanggan. Poin 2.4 penelitian terdahulu. Beberapa contoh yang ditemukan dalam versi final. Yang pertama adalah penelitian tentang berpengaruh pelatihan terhadap kinerja tenaga pemasaran. Penelitian mengenai efektivitas manajemen SDM dalam kinerja frontliner staff. Tiga adalah penelitian terkualitas smartphone dan tingkat penjualan. 2.5 kerangka pemikiran. Manajemen promotor mempengaruhi kualitas kerja promotor. Variabelnya X manajemen promotor, pelatih, supervisi, kompensasi, penilaian kinerja. Y. Kualitas kerja promotor, kemampuan komunikasi, pengaturan produk, pencapaian target. 2.6 hipotesis. Satu manajemen promotor berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja promotor di Jakarta. Nah, lanjut ke bab 3. Bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif verifikatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena pelatihan ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel manajemen promotor. Pendekatan kuantitatif dipilih karena pelatihan ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel manajemen promotor X terhadap kualitas kerja promotor B dengan menggunakan instrumen-instruksi berupa kuesioner. Metode deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi manajemen promotor dan kualitas kerja promotor. Vivo Jakarta Barat. Sementara itu, metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel melalui analisis statistik. Poin 3.2 lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian sebagai contoh di Jakarta meliputi 3 market penjualan ya, ada di Roxy Mas, ITC Cempaka Mas, dan Erawan Megastore Mall Central Park. Pemilihan ini didasarkan pada tingginya aktivitas pemasaran dan promosi di wilayah tersebut, serta banyaknya promotor yang bertugas sehingga memadai untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, waktu penelitian misalnya persiapan di Januari 2025, pengumpulan data Februari sampai Maret 2025, pengolahan data di April 2025, analisis dan penyusunan laporan Mei 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh promotor smartphone Vivo yang bekerja di area Jakarta Barat. Berdasarkan data internal perusahaan, perkiraan jumlah promotor Vivo di Jakarta mencapai 300 orang kurang lebih yang tersebar di berbagai outlet dan retail partner. Nah, teknik sampling ini penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti
Promotor aktif itu bertugas di area Jakarta minimal bekerja selama 6 bulan. Yang keempat, tersedia mengisi kuesioner. Teknik ini dipilih agar responden benar-benar relevan dengan objek penelitian. Poin 3,4, jenis dan sumber data. Data primer. Data yang diperiksa langsung dari responden melalui satu kuesioner skala Likert, wawancara yang diberi wawancara singkat atau opsional. Data primer digunakan untuk mengukur variabel manajemen promotor dan kualitas kerja promotor. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan internal perusahaan tipe, laporan penjualan outlet, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait manajemen SDM dan kualitas kerja. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan teori. Poin 3.5, teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan beberapa metode pengumpulan data berikut. Pertama adalah kuesioner. Instrumen utama penelitian bersih pernyataan mengenai variabel X dan Y menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Dengan komposisi 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Yang kedua adalah wawancara singkat, digunakan untuk memperkuat temuan dan kuesioner terutama terkait motivasi supervisi dan hambatan kerja promotor. Tiga adalah dokumentasi, mengambil data seperti jumlah promotor, struktur organisasi, data pelatihan, dan SOP promotor. Poin 3.6, definisi operasional variabel 3 variabel X, manajemen promotor. Indikator, pelatihan dan pengembangan, pelatihan produk, penjualan, materi, update materi promosi, supervisi dan pengawasan, monitoring harian, evaluasi kinerja, coaching, dan PSPV. Kompensasi dan insentif, bonus target, gaji dan tunjangan, reward dan tambahan. Penelitian kinerja dilihat dari penilaian objektif, transparansi, penilaian feedback setelah evaluasi. Variabel kualitas kerja promotor. Indikatornya adalah pengetahuan produk, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, pencapaian target pelayanan pelanggan. Semua indikator diukur dengan skala Likert melalui penyataan kuesioner. Lanjut poin 3.7, uji instrumental penelitian. Uji validasi dengan jumlah sampel 7.75, nilai R tabel 0,227. Poin 3, uji reliabilitas menggunakan Cranbrook Alpha, instrumen dianggap reliable jika alpha lebih 0,7. Poin 3,5, teknik analisis data. Untuk menggambarkan dibagi menjadi 4, pelatihan, supervisi, kompensasi, kualitas kerja dalam bentuk tabel, presentasi, dan grafik. Poin 3,8, uji asumsi klasik untuk memastikan data layak dianalisa dengan regresi, uji normalitas, uji heterogeneisitas, dan ketiga uji linearitas. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel manajemen promotor terhadap kualitas kerja promotor. Rumusnya Y sama dengan alpha plus dx. Poin 3,8.4, uji hipotesis untuk mengetahui apakah peran X berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, uji koefisien determinasi R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi manajemen promotor terhadap kualitas kerja promotor. 3,9, kerangka pemikiran penelitian. Manajemen promotor mempengaruhi kualitas kerja promotor. Indikator manajemen promotor mempengaruhi kemampuan promotor mencapai target, melayani pelanggan, berdisiplin, dan memahami produk. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.